Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, seperti biasa, hari ini Pak Henry akan membuat video pembelajaran tentang matematika. Oke, apa materi kita hari ini? Materi hari ini adalah tentang mengurutkan pecahan. Oke, mengurutkan pecahan seperti apa Pak Henry? Kemarin kan sudah membandingkan pecahan. Nah, hari ini kita akan mengurutkan pecahan. Nah, Bapak tulis dulu judulnya ya. Mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan, yang pertama-tama yang akan Bapak ajarkan yaitu tentang mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Oke, yang pertama dulu ya, penyebutnya sama. Berarti kalau ada penyebut sama, berarti ada yang berbeda ya Pak? Iya, nanti kita juga akan mengurutkan yang penyebut yang berbeda. Tapi yang pertama dulu yang Bapak ajarin ini dulu, mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Ingat ya, kalau mengurutkan pecahan itu berarti ada dari yang terbesar, juga ada dari yang terkecil. Jadi tergantung dari soal-soalnya nanti diminta petunjuknya apa. Mau minta dari yang terbesar, apa minta dari yang terkecil. Oke, kita mulai ya dari penyebut yang sama. Bapak beri contoh dulu. Contoh nomor 1 misalnya adalah 1/6, 3/6, 5/6. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini semua pecahannya penyebutnya sama kan? Lihat di sini, ini pembilang, ini penyebut. Penyebutnya sudah sama-sama 6. Nah, kalau sudah sama-sama 6 penyebutnya seperti ini, caranya gampang sekali. Kenapa Bapak bilang gampang? Anak-anak tipsnya tinggal lihat pembilangnya mana yang lebih besar, mana pembilang yang lebih kecil. Tergantung soalnya minta dari apa. Sekarang misalnya Bapak minta soalnya diurutkan dari yang terkecil. Kalau diurutkan dari yang terkecil, perhatikan pembilang yang paling kecil yang mana? Yang mana? 1, 3, apa 5? Yang mana? Ayo. Oke, yang benar adalah 1/6. Kemudian setelahnya apa lagi? Ya, yang benar adalah 3/6. Kemudian 5/6. Nah, sekarang perhatikan pembilangnya urut dari yang terkecil 1, kemudian 3, baru 5. Khusus untuk penyebut yang sama seperti ini cara mengerjakannya. Bisa dipahami? Oke, sekarang yang terbesar. Nah, kalau dari yang terbesar, perhatikan pembilangnya yang paling besar yang mana? 1, 3, apa 5? Ya, 5, betul sekali. 5/6. Kemudian apa lagi? Setelah 5/6 adalah 3/6. Kemudian apa lagi? 1/6. Gimana? Mudah sekali kan belajar matematika ini? Iya, tinggal diperhatikan kalau sudah penyebutnya sama, pembilangnya pasti diurutkan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Bisa semua ya? Sudah paham anak-anak? Ya, gampang sekali ini Pak. Ini pasti mudah, semuanya pasti bisa. Oke? Semangat ya. Nah, ini khusus untuk penyebut yang sama. Oke, sekarang untuk penyebut yang sama gampang sekali, tapi ingat-ingat ya, kalian harus perhatikan di bawahnya dulu. Bagian bawahnya angkanya sama apa tidak. Kalau berbeda, berarti harus disamakan dulu. Ini soalnya Bapak bikinkan penyebutnya sama. Nah, yang kedua adalah penyebut yang berbeda. Sekarang kita bikin dulu. Bapak hapus dulu sebentar ya. Penyebut berbeda. Nomor 2. Penyebut berbeda. Nah, kenapa disebut penyebut berbeda? Pasti bagian bawahnya pasti berbeda. Beda yang tadi, kalau yang tadi kan pasti sama tuh bagian bawahnya, angka bawahnya sama, atasnya kan berbeda-beda tuh. Yang bawahnya yang sama. Sekarang kalau penyebut berbeda, angka bagian bawahnya pasti berbeda. Oke, sekarang perhatikan contoh yang Bapak buat. Contoh. Sekarang Bapak buatkan, misalnya adalah 1/2, 3/4, kemudian satunya lagi adalah 5/8. Oke, anak-anak perhatikan. Penyebutnya semuanya berbeda. 2, 4, 8.
Bisa diperhatikan ini ya, 2, 4, 8. Penyebutnya berbeda. Nah, inilah caranya gimana cara kita mengurutkannya. Baik, penyebutnya harus disamakan dulu. Ini Bapak kasih bintang di sini. Biar ingat, penyebutnya disamakan dulu. Nah, ini cara gampangnya. Kalimatnya berarti penyebutnya disamakan dulu. Kalau yang tadi kan penyebutnya udah sama. Sekarang kan ini yang berbeda-beda nih. Ini 2, ini 4, ini 8. Gimana caranya menyamakan penyebut? Berarti langkah kedua yang harus kamu ingat adalah cari KPK-nya. Oke, apa itu KPK? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi loh ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari dulu KPK-nya. Oke, gimana cara mencari KPK Pak Henry? Perhatikan baik-baik. Di sini bawahnya apa penyebutnya? 2, 4, dan 8. Sekarang kita coba. 2, 4, 8. Sekarang kita bikin. Nah, inilah sebabnya Pak Henry selalu menyuruh kalian menghafalkan perkalian 2, perkalian 4, perkalian 8 dari perkalian 1 sampai 10. Kenapa? Biar anak-anak itu mudah mengerjakan soal-soal matematika. Kalau sudah hafal perkalian pasti mudah mengerjakannya, ya. Oke, ingat pesan Bapak baik-baik, hafalkan perkaliannya dari 1 sampai 5 yang kemarin, kemudian 6 sama 7 yang tugas kemarin. Nah, 6 sampai 7, 8 sama 9 kan belum ada. Nah, mulai sekarang Bapak ingatkan, mulaikan hafalkan perkalian dari 8 sampai 10. Oke, tugas kalian adalah hafalkan perkalian dari 8 sampai 10. Jadi, selama beberapa minggu ini kita belajar, anak-anak kalau benar-benar bisa menghafalkan semuanya itu, semua perkalian dari 1 sampai 10 sudah hafal semua. Ya, oke. Kalau sudah hafal gampang sekali nih. Kelipatan 2 apa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kelipatan 4 apa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Nah, beginilah kalau sudah hafal perkalian, mudah sekali kan Bapak bikinnya. Nah, kalau hafal perkalian 8 gampang nih. 1 kali 8 8, 2 kali 8 16, 3 kali 8 24, 4 kali 8 32, 5 kali 8 40. Nah, gampang banget kan? Kalau sudah hafal perkalian gampang sekali mengerjakan kelipatan ini. Ingat ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita cari angka yang sama dari 2, 4 dan 8, ya, tapi yang terkecil. Kita perhatikan yang mana. Di sini ada sama-sama ada angka 4, tapi di sini tidak ada angka 4, nggak boleh. Harus ketiga-tiganya ada. Yang mana yang sama ketiga-tiganya adalah angka 8. Nih, angka 8 semuanya ada. Nah, begitu ya. Jadi cara mengerjakannya gampang sekali, bukan? Iya, gampang banget. Cari yang sama dari ketiga angka yang ada di sini, dari 2, 4 dan 8. Kelipatan yang sama adalah angka 8. Nah, berarti KPK-nya adalah 8. Nah, gitu ya. Gampang sekali kan cari KPK-nya? Yang penting itu hafalin perkaliannya dulu. Kalau sudah hafal perkalian, pasti mudah sekali. Nah, sekarang kita sudah dapat KPK-nya 8. Sekarang gimana Pak Henry nih caranya disamain penyebutnya? Kemarin kita sudah belajar pecahan senilai, ya kan? Nah, setengah ini nanti akan kita ubah penyebutnya menjadi 8. Itulah gunanya Bapak bilang kita belajar pecahan senilai kemarin. Oke ya? Baik, sekarang KPK-nya udah dapat 8 ya. KPK-nya dapat 8. Sekarang kita ubah satu persatu. Dari yang ini dulu. 1/2 atau setengah kita rubah menjadi penyebutnya menjadi 8. Dulu kita sudah belajar pecahan senilai. 2 menjadi 8 dikali berapa ini? Dikali sama 4. Nah, kalau di bawahnya dikali 4, atasnya juga dikali dengan 4. 1 kali 4 berapa? 4. Artinya 1/2 ini sama dengan 4/8. Ini dulu Bapak kotakin biar ingat ya. 1/2 itu sama dengan 4/8. Gimana cara mengubahnya tadi? 2 berubah menjadi 8, berarti dikali berapa? Dikali 4. Berarti atasnya juga dikali 4. 1 kali 4 hasilnya 4/8. Nah, sekarang yang kedua. 3/4. 4-nya berubah menjadi 8 dikali berapa itu?
dikali dengan 4 kali berapa yang hasilnya 8? 4 dikali 2. Kalau di bawah kali 2, atas dikali 2 juga. 3 dikali 2 berapa nak? 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi 3/4 itu sama dengan 6/8. Nah, paham kan? Gampang sekali kan? Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah 5/8. 5/8 penyebutnya sudah 8. Perlu diubah lagi apa tidak? Tidak perlu, karena penyebutnya sudah 8. Nah, sekarang perhatikan. 1/2 sama dengan 4/8. 3/4 sama dengan 6/8. 5/8 kan tetap. Sekarang pertanyaannya, kalau ditanya pengurutan dari yang terbesar yang mana? Sekarang lihat yang paling besar yang mana? 4/8, 6/8, apa 5/8? Nah, yang paling besar kan 6/8. Berarti yang paling besar nilainya adalah 3/4. Gimana? Paham kan? Jadi kalau diurutkan dari yang terbesar, dimulai dari dengan 3/4 terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah 3/4, kan 6/8, setelah 6/8 yang mana? 4/8 apa 5/8 dulu? Ya, yang benar adalah 5/8. Berarti yang terakhir adalah 4/8, yaitu 1/2, gitu ya. Jadi kalau diurutkan dari yang terbesar, yang pertama adalah 6/8. Tadi nilainya siapa nih? Dari yang terbesar berarti adalah 3/4. Habis 3/4, kenapa 3/4 Pak? Nih, 3/4 itu sama dengan 6/8. Setelah itu berapa? 5/8. Nah, setelahnya yang mana lagi anak-anak? Satu yang terakhir ini, 4/8. Yang ditulis adalah 1/2-nya, bukan 4/8-nya ya. 1/2. Nah, ini dari yang terbesar. Gimana? Gampang sekali kan? Kalau sudah dari yang terbesar, kalau mencari yang terkecil, gampang banget. Tinggal kebalikannya aja. Kalau yang terkecil, berarti kebalikannya dari yang terbesar. Berarti dimulai dari 1/2. Kenapa 1/2 Pak? Karena 1/2 itu sama dengan 4/8. Kemudian yang mana lagi? 5/8. Kemudian yang terakhir adalah 3/4. Nah, begini caranya. Bisa semua kan? Jadi ngurutkannya itu terbesar maupun dari yang terkecil. Yang penting dapat yang terbesar atau dari terkecil dulu. Nanti mencari yang kebalikannya gampang sekali. Yang penting diingat, langkah pertama penyebutnya disamakan dulu. Dengan cara apa? Mencari KPK. KPK itu dari nih yang sama semua dari ketiga-tiganya. Ya, tapi kelipatan yang terkecil ya. Bukan yang terbesar, tapi yang paling kecil yang mana? Dulu angka 8 sudah ada semua di sini ya. Dari ketiga-tiganya. Nah, gimana? Sudah paham kan? Gampang banget caranya ngerjakan ini? Ya, gampang banget ini. Jadi ingat ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya jangan dilupakan. Ini kaitannya dengan pecahan senilai gitu ya. Oke, gimana? Kalau penyebut yang sama kan gampang. Kalau penyebut berbeda, berarti ada 2 langkah ya Pak ya. Pertama penyebutnya disamakan dulu, baru kita cari KPK gitu kan? Iya, betul. Kalau penyebut berbeda, kita harus cari penyebutnya disamakan dulu dengan cara mencari KPK. Gimana? Udah paham yang ini? Ya, oke. Masih kurang kan? Bapak beri contoh yang satu lagi biar lebih paham penyebut yang berbeda, biar nggak bingung ya. Pak Henry kasih contoh. Siapa tahu masih ada anak-anak yang bingung, jadi Bapak enak nih jelasinnya lagi. Yang penting kalau anak-anak tuh udah hafal perkalian, mudah sekali belajar matematika. Tapi kalau nggak hafal, aduh itu susah banget tuh nanti. Makanya mulai sekarang di kelas 4 hafalin perkaliannya ya. Oke, contoh yang kedua, misalnya kayak gini soalnya. 2/3, 1/2, sama berapa ya? 1/6. Nah, perhatikan anak-anak, penyebutnya berbeda semua ya, 3, 2, dan 6. Apa tadi yang kita lakukan? Penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mencari KPK. Yuk kita cari KPK-nya dulu. Cari KPK. KPK dari 3, 2, dan 6. Nah, kalau sudah hafal perkalian 3 nih gampang banget loh ya. Hafalin perkalian 3-nya mulai sekarang. 3, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15, 6 kali 3 18, dan seterusnya. Sekarang perkalian 2 gampang banget. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Perkalian 6, 12, 18, dan seterusnya. Oke, sekarang perhatikan anak-anak.
Tadi Bapak bilang sudah mencari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Cari yang terkecil yang mana? Yang sama dari ketiga-tiganya ini, yang terkecil. Coba lihat di sini dulu. 3 di sini nggak ada, 2 nggak ada. 6. Perhatikan 6. 6 ada di sini, 6 juga ada di sini, 6 juga ada di sini. 6 ada di kelipatan 3, ada di kelipatan 2, dan di kelipatan 6 sendiri. Ya. Nah, sekarang perhatikan, di sini juga ada angka 12, ada angka 12, ada angka 12. Perhatikan baik-baik. Pengertian dari KPK tadi apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Yang kita ambil yang mana? Ya, yang kita ambil adalah yang terkecil, 6 apa 12. Nah, walaupun ada yang sama seperti ini juga di sini 12, 12, 12, yang kita ambil adalah angka 6. Jadi, KPK-nya itu dari soal ini adalah 6. Jadi penyebutnya kita samakan semua menjadi 6. Perhatikan di sini dulu. 2/3. Kita ubah bawahnya jadi 6 ya. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali 2. Berarti atasnya juga dikali 2. 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. Jadinya 4/6. Artinya 2/3 itu senilai dengan 4/6. Ingat pecahan senilai yang Bapak ajarin kemarin. Sekarang yang kedua, 2/3 sudah, sekarang 1/2. 1/2 kita ubah penyebutnya menjadi 6. 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3. Nah, makanya Bapak suruh hafalin perkalian terus menerus itu biar gampang. Kalau bawah dikali 3, atas dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Nah, sekarang sudah dapat 1/2 itu senilai dengan 3/6. Nah, yang terakhir Pak Henry, yang belum yang mana? Ini 1/6. Pertanyaan Bapak, apakah 1/6 ini harus dirubah? Tidak, karena penyebutnya sudah 6. Sekarang tinggal kita urutkan dari mau yang terbesar apa dari yang terkecil, ya. Misalnya dari yang terkecil, Pak, saya mau urutkan dari yang terkecil. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil yang mana? Perhatikan, di sini ada 4/6, 3/6, 1/6. Pasti jawabannya adalah 1/6. Kemudian yang mana lagi? 3/6 apa 4/6 dulu? Oh, 3/6. 3/6 yang ditulis yang mana? 1/2. Nah, 1/2. Kenapa Pak 1/2? Karena 1/2 itu senilai dengan 3/6. Paham ya? Oke, yang terakhir berarti pasti jawabannya 4/6, yaitu 2/3. Oke, gampang sekali kan? Nah, kalau yang terbesar tinggal kebalikannya saja. Kalau yang terbesar berarti kebalikan dari yang terkecil. Berarti 2/3, 1/2, dan 1/6. Bagaimana? Sudah bisa semuanya? Iya, sudah bisa semuanya. Alhamdulillah. Baik, pesan Bapak baik-baik buat anak-anak semuanya adalah hafalkan perkaliannya. Ketika kalian hafal perkalian, kalian akan mudah mengerjakan soal-soal ini. Oke, sudah bisa mengurutkan semua ya, dari penyebut yang sama sampai penyebut yang berbeda. Oke. Alhamdulillah sudah selesai juga yang Bapak ajarin hari ini. Materinya cuma ini aja hari ini, mengurutkan pecahan. Nah, baik, pelan-pelan dipelajari matematika itu. Yang paling penting anak-anak tuh tetap semangat mau memperhatikan penjelasan Bapak. Oke ya? Baiklah, kalau begitu Bapak cukupkan dulu hari ini dulu, sampai di sini dulu ya pertemuan kita dengan mengucap sama-sama. Yuk kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah kalau begitu, semangat belajar dari rumah anak-anak. Bapak akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.